Namaku Dita. Aku menikah dengan Raka 2 tahun yang lalu dalam sebuah pesta sederhana namun penuh makna. Kami bertemu di kampus, jatuh cinta dalam diam, dan akhirnya saling mengutarakan perasaan setelah 3 tahun berteman. Raka adalah pria yang lembut, penyabar, dan punya senyuman yang selalu berhasil membuatku lupa akan segala masalah. Tapi ada satu hal yang tidak aku ketahui sebelum kami menikah, bahwa dalam hidupnya Raka hanya ada dua wanita yang ia cintai sepenuh hati, aku dan ibunya. Ibu mertuaku, Bu Erna, adalah sosok wanita kuat yang membesarkan Raka sendirian sejak suaminya meninggal. Aku mengerti beliau telah banyak berkorban, tapi sayangnya cinta yang terlalu besar itu berubah menjadi cengkraman yang perlahan menghancurkan pernikahan kami. Dita, kamu pasti senang ya sekarang sudah resmi jadi istri Raka, ujar Bu Erna sambil menyajikan teh manis di pagi pertama aku tinggal di rumah mereka. Aku tersenyum, berusaha sehangat mungkin. Iya Bu, Alhamdulillah. Saya senang bisa jadi bagian dari keluarga ini. Semoga kamu bisa jaga Raka ya. Dia anak saya satu-satunya. Jangan sampai dia susah setelah nikah. Aku mengangguk, walau di dalam hati kalimat terakhir itu membuatku sedikit tak nyaman. Seolah-olah ada ekspektasi tinggi bahwa akulah yang harus selalu menjaga Raka, bukan sebaliknya. Tapi aku mencoba memahami, mungkin beliau hanya terlalu sayang pada anaknya. Yang aku tidak tahu, hari itu adalah awal dari hari-hari panjang penuh tekanan, konflik, dan air mata. Semenjak tinggal di rumah mertua, aku merasa tidak pernah benar-benar bisa bernafas lega. Segala keputusan rumah tangga kami harus melalui restu ibu. Aku ingin pindah kontrakan berdua saja dengan Raka, membangun kehidupan kecil kami sendiri. Tapi Bu Erna selalu punya alasan untuk menahan. Ngapain ngontrak? Boros. Di rumah ini masih ada kamar kosong. Kalian bisa tinggal di sini. Raka seperti biasa, diam saja. Tidak membela, tidak menolak, hanya tersenyum tipis dan menepuk tanganku seolah berkata, "Sabar ya." Mertua mulai ikut campur dalam segala hal, mulai dari cara aku memasak, cara aku membersihkan rumah, sampai hal kecil seperti cara aku melipat baju. Tak jarang aku dimarahi karena hal-hal remeh. "Dita, kamu lipat bajunya kok asal-asalan ya? Dulu waktu saya ngurus Raka, semuanya harus rapi." Aku merasa seperti pembantu di rumah sendiri, tapi aku tetap diam, menahan demi keharmonisan rumah tangga. Masalah makin parah saat kami mulai membicarakan anak. Aku dan Raka sudah merencanakan untuk menunda setahun agar kami bisa lebih mapan. Tapi Bu Erna punya pendapat lain. "Kamu pikir kamu itu siapa? Bisa atur hidup Raka. Saya dulu punya anak setahun setelah nikah. Dan lagi-lagi Raka hanya diam. Aku berharap dia akan mengatakan, 'Bu, kami sudah diskusi. Kami tahu apa yang terbaik,' tapi tidak. Yang keluar dari mulutnya hanya, 'Kita pikir-pikir lagi ya, Dit.'" Air mataku tumpah malam itu. Bukan karena ucapan ibu mertua, tapi karena suamiku yang lebih memilih diam ketika aku butuh dukungan. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak dari Raka. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku merasa tidak dianggap. Aku masih melayani, memasakkan makanan, mencuci bajunya, tapi tak ada lagi percakapan intim seperti dulu. Senyuman kami jadi palsu, pelukan kami terasa hampa. Suatu malam saat Bu Erna sedang pergi ke arisan keluarga, aku memberanikan diri bicara dengan Raka. "Rak, aku capek." Dia memandangku dengan raut bingung. "Capek gimana maksudnya?" "Capek jadi istri yang gak pernah dianggap. Aku ini istri kamu, bukan tamu di rumah ibu kamu." Raka diam lagi. Aku lanjut. "Aku tahu kamu sayang sama ibu, tapi rumah tangga ini bukan cuma tentang kamu dan ibu. Aku juga bagian dari kamu sekarang, Rak." Ia menarik nafas panjang. "Aku bingung, Dit.
Kalau aku harus pilih, aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Aku menatap matanya tajam, penuh luka. Kalau kamu terus di tengah-tengah, kita semua akan hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku keluar dari kamar, menangis di ruang tamu, sementara suamiku hanya bisa memandangiku dari balik pintu. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Bu Erna tampaknya mulai sadar kalau aku dan Raka mulai sering bertengkar. Dan seperti bensin disiram ke api, beliau mulai memperkeruh keadaan. Aku tahu, kamu pengen anakku jauh dari aku, katanya suatu sore sambil menyapu teras. Kamu pasti mau Raka pindah dari rumah ini, biar kamu bisa atur dia sesukamu. Enggak, Bu. Saya cuma pengen hidup damai. Jawabku pelan, mencoba menahan emosi. Damai? Damai itu bukan dengan memisahkan anak dari ibunya. Saya ini ibunya. Tahu segalanya tentang dia. Bahkan sejak kamu belum kenal dia. Perkataannya menusuk. Tapi aku tahu, melawan hanya akan memperkeruh. Aku memilih diam. Namun malam itu aku mendengar Bu Erna bicara di telepon, suaranya keras dan jelas. Dita itu manipulatif, nggak cocok buat Raka. Saya udah lihat dari awal, tapi anak saya dibutakan cinta. Hatiku hancur. Sampai akhirnya, satu malam aku benar-benar tak tahan lagi. Aku berdiri di depan Raka yang sedang menonton TV dengan air mata di pipi. Rak, aku nggak bisa begini terus. Apa maksudmu? Aku mau pisah rumah, atau aku akan ajukan cerai. Raka terdiam lama. Ia menatapku seolah baru pertama kali melihat bahwa istrinya terluka, bahwa rumah yang ia kira baik-baik saja sebenarnya adalah neraka yang kubakar sendiri dari dalam. Jadi, kamu mau pilih ninggalin rumah ini? Tanyanya. Aku mau kita punya rumah sendiri, bukan ninggalin siapa-siapa. Tapi kalau harus, aku rela dituduh anak durhaka demi mempertahankan kewarasan kita. Malaman itu, Raka tak menjawab. Tapi pagi harinya, ia memelukku dari belakang saat aku sedang memasak. Aku udah hubungi agen properti. Kita cari kontrakan minggu ini. Untuk pertama kalinya, aku merasa dimenangkan. Tapi tentu saja, Bu Erna tak tinggal diam. Kalian pikir bisa tinggal sendiri begitu saja? Bagus, pergi aja. Tapi jangan bawa nama keluarga saya lagi. Raka mencoba menjelaskan bahwa ini bukan soal menjauh, tapi membangun. Tapi Bu Erna sudah kadung tersinggung. Ia merasa dihianati. Kamu lebih pilih perempuan itu daripada ibumu sendiri. Aku yang besarin kamu dari kecil, aku yang berjuang. Ibu, aku bukan ninggalin ibu. Aku cuma mau jadi suami yang benar. Kata-kata itu mungkin yang paling menyakitkan Bu Erna. Kami akhirnya pindah. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dindingnya belum dicat ulang, dapurnya sempit, tapi anehnya aku merasa lebih lega. Tak ada lagi komentar soal lipatan baju, tidak ada sindiran merusak tiap makan malam. Raka juga mulai berubah. Ia belajar mencuci piring, kadang memasak sarapan untukku. Ia meminta maaf atas masa-masa ia diam saja saat aku diserang. Aku berjanji akan menjadi penyeimbang, bukan pelindung satu pihak. Perlahan, luka-luka kami mulai sembuh. Namun, ketenangan itu tidak gratis. Bu Erna sempat tidak menghubungi Raka selama 3 bulan. Ia bahkan menolak datang saat kami mengundang makan malam di rumah kontrakan. Tunggu sampai kalian sadar betapa susahnya hidup tanpa saya, katanya dingin lewat pesan singkat. Aku tahu di dalam hatinya Bu Erna masih terluka. Tapi aku juga tahu, jika aku terus mengalah, rumah tanggaku yang akan hancur. Kami tetap berusaha. Raka rutin mengirimkan makanan, datang menjenguk, meski hanya pagar. Perlahan pintu itu mulai terbuka lagi. Minggu pagi mendung menggantung. Raka duduk di teras rumah kontrakan kami, memandangi layar ponsel tanpa menekan apapun. Aku mimpi ibu semalam, katanya pelan. Dia duduk di meja makan rumah, sendirian, mukanya pucat. Aku hanya menatapnya.
Tak tahu harus bilang apa, rasa bersalah itu memang tak pergi begitu saja. Aku ngerasa jahat, lanjutnya. Kita pindah dan semua ini seakan-akan kita meninggalkan dia. Rak, aku duduk di sampingnya. Kita nggak ninggalin, kita cuma membatasi. Dia menoleh padaku, tapi ibu nggak ngerti itu. Aku ngangguk, pelan. Mungkin nggak sekarang, tapi kalau kita tetap baik, tetap berusaha, suatu hari ibu mungkin paham. Dan itu adalah kenyataan rumah tangga yang jarang dibicarakan. Bahwa kadang kamu harus memilih untuk sehat secara emosional, walau itu berarti disalahpahami oleh orang yang kamu hormati. 4 bulan setelah kami pindah, aku dinyatakan hamil. Kebahagiaan itu seperti cahaya yang menyusup perlahan ke rumah mungil kami. Tapi bersamaan dengan itu juga datang kecemasan bagaimana reaksi Bu Erna. Raka mengajak bicara, "Kamu mau aku kasih tahu soal ibu kehamilanmu?" Aku berpikir lama, kasih tahu, tapi jangan pakai harapan ibu akan langsung senang. Ia mengangguk. Aku nggak akan maksa ibu suka sama kamu, tapi aku akan minta dia hormati kamu, minimal itu. Bu Erna akhirnya datang menjenguk. Dia berdiri di pintu, membawa rantang isi ayam semur dan sup bayam. Wajahku kaku, matanya tak terlalu banyak memandangku. Katanya kamu hamil, katanya langsung. Aku mengangguk, iya bu, masih 2 bulan. Dia menyerahkan rantang ke tanganku tanpa banyak senyum. Makan yang bergizi, anak harus sehat. Raka kecil dulu sering kurang gizi. Aku tahu itu bentuk perhatian, tapi ada tembok besar di antara kami yang belum bisa dirobohkan. Dan aku tidak memaksanya lagi. Karena aku mulai mengerti satu hal penting. Beberapa hubungan tidak akan pernah kembali hangat, tapi bisa dijaga tetap sopan. Dan itu cukup. Waktu terus berjalan, aku melahirkan seorang anak bayi laki-laki yang sehat. Kami beri nama Arka, gabungan dari namaku dan Raka. Bu Erna datang ke rumah sakit, wajahnya basah oleh air mata, bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena kelelahan batin. Barangkali ia mulai menyadari, keras kepala dan cinta bisa jadi dua sisi dari koin yang sama. Saya minta maaf kalau selama ini terlalu ikut campur, katanya pelan di tepi ranjangku. Saya cuma takut kehilangan anak saya. Aku tersenyum. Saya juga takut kehilangan suami saya, Bu. Kami tidak berpelukan, kami tidak menangis bersama, tapi hari itu aku tahu kami berdua mulai belajar sesuatu. Cinta tidak harus selalu disertai kontrol. Kini sudah 1 tahun sejak kami pindah dari rumah mertua. Hubungan kami dengan Bu Erna masih pasang surut. Kadang ia mengundang kami makan, kadang kami hanya kirim foto Arka lewat pesan. Tapi itu sudah cukup. Kami tidak lagi berharap menjadi keluarga harmonis seperti di sinetron. Kami hanya ingin cukup saling menghormati, cukup menjaga jarak yang sehat, dan yang paling penting, kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Pernikahan kami tidak sempurna, kadang masih ada cekcok, kadang aku masih merasa Raka lambat peka, tapi kami belajar. Kami belajar bahwa mencintai itu tidak hanya bertahan, tapi juga menyesuaikan. Bahwa mertua bukan musuh, tapi juga bukan dewa. Bahkan bahagia itu bukan tanpa konflik, melainkan mampu melewati konflik dengan utuh. Jika kamu tanya apakah kami bahagia sekarang, jawabannya kami cukup, dan itu lebih dari cukup.